Salam semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam program Firman dan Doa. Kita akan terus menggali firman Tuhan, apa yang harus kita pelajari dan apa yang harus kita dapatkan dari belajar firman Tuhan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terus akan disingkapkan supaya kita ini tahu persis apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Selama kita tidak mengetahui terus-menerus apa yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab, maka semuanya tidak akan terbuka dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah dimerdekakan. Kita tidak akan pernah mengalami kebebasan. Pikiran kita lah yang paling utama untuk kita mengetahui kebenaran. Kemarin kita sudah belajar tentang doa adalah berpikir atau berpikir adalah doa. Nah, kemarin sudah saya sampaikan itu, ini bagian yang kedua, yaitu berdoa juga adalah berpikir. Kenapa kok bisa ada hubungan? Apakah ada hubungannya antara doa dan berpikir untuk kita hidup di dalam Tuhan atau di dalam Roh Kudus? Ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita sebab kita tidak bisa berdoa. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kita baca dulu firman Tuhan di mana kita ini sebagai anak Tuhan harus berdoa di dalam roh. Apa maksudnya berdoa dalam roh? Nah, kita baca dulu di Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, berdoalah dalam Roh Kudus. Apa maksudnya ini? Kita harus benar-benar mengerti, memahami. Berdoa dalam Roh Kudus itu apa? Apakah berdoa dalam bahasa roh? Apakah berdoa yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Nah, semua pasti berkehendak. Semua doa itu harus berkehendak sesuai dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Tetapi yang lebih dalam lagi, kalau kita mempelajari bahwa bangunlah dirimu dalam iman yang suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus, apakah kita ini mengerti akan hal-hal yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita tidak bisa berdoa dalam Roh Kudus, maka kita ini akan mengalami masalah demi masalah dalam hidup kita. Kita tidak akan mengerti hal ini, dan kehidupan kita seringkali adalah kehidupan yang berlaku dalam hidup kita ini berjalan sesuai dengan kedagingan kita, bukan berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Makanya pikiran kita ini harus dibangun. Apa hubungannya dengan berdoa dengan Roh Kudus? Nah, kita harus benar-benar memahami dulu untuk kita bisa dapat berdoa dalam Roh Kudus, untuk hidup kita ini sanggup atau kita melewati hidup kita ini di dalam zaman yang mungkin hari demi hari semakin jahat. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus terus berdoa di dalam roh. Artinya kita berjalan dengan Tuhan. Dimanapun juga kita memiliki ikatan dengan Roh Kudus. Kita harus memahami terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran, menginsafkan kita, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa dalam roh, itu artinya bahwa kita ini hidup di dalam roh. Nah, bagaimana caranya hidup di dalam roh? Banyak orang yang tidak mengerti bahwa hidup di dalam roh itu adalah berdoa dengan bahasa roh supaya kita ini bisa hidup di dalam roh. Itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan beda antara di dalam roh dan berdoa bahasa roh. Ini ayat ini sering dipakai orang-orang kalau ketika mereka berdoa, berdoalah dalam bahasa roh. Beda, berdoa dalam bahasa roh dengan berdoa dalam roh itu berbeda sekali. Kalau berdoa berbahasa roh itu bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh setiap orang. Tetapi apakah itu
Hidup di dalam roh, banyak orang yang berbahasa roh tetapi tidak hidup di dalam roh. Beda. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kita ini harus mengerti pribadi Roh Kudus. Kita memiliki ikatan Roh Kudus. Karakter kita, kehidupan kita berjalan bersama Roh Kudus. Itu bedanya. Berdoa dalam roh itu kita memiliki ikatan dan berjalan bersama Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa di dalam roh, kita harus terlebih dulu tahu manusia hidup atau manusia kita ini sebenarnya adalah manusia roh. Kalau kita ini manusia roh, maka kita ini harus tahu dalam hidup kita bahwa yang harus dibangun adalah kita menjadi manusia roh. Bagaimana cara terus membangun atau memperbarui manusia roh kita? Bukan bahasa roh. Ingat, kita harus membangun kehidupan kita menjadi orang yang hidup di dalam roh. Bagaimana caranya kita hidup di dalam roh? Ya pasti orang akan berkata hidup suci, hidup benar, hidup terus di hadapan Tuhan, tidak melakukan kejahatan, itu betul. Tetapi pada prinsipnya untuk hidup di dalam roh itu dimulai dari pikiran kita. Loh, kok bisa? Coba kita baca firman Tuhan di Roma. Perhatikan firman Tuhan. Roma 8 ayat ke-5. Perhatikan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan. Nah, untuk kita hidup di dalam roh, kita harus memikirkan, perhatikan di sini, hal-hal yang dari roh. Itu artinya apa? Bahwa untuk kita hidup di dalam roh, yang paling utama yang harus kita mulai, yang harus kita lakukan adalah berpikir atau kita memikirkan hal-hal yang berasal daripada roh. Nah, hal-hal yang berasal daripada roh itu apa? Roh Kudus. Ya, apa itu? Ya kemarin sudah, pikirkanlah yang manis, yang sedap, yang suci, kebenaran, keadilan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya. Itu yang harus dipikirkan untuk kita ini bisa hidup di dalam roh, dan itu yang akan disebut juga, kita katakan bahwa kita berdoa di dalam roh. Itu maksudnya. Artinya dimulai dari pikiran kita untuk kita hidup di dalam roh dan berdoa di dalam roh. Kalau kita pikiran kita ini masih memikirkan daging dan daging yang jahat, maka kita ini tidak bisa berdoa dalam roh. Akhirnya kita akan mengalami kelemahan demi kelemahan, dan kelemahan-kelemahan itu tidak akan mengalami terobosan demi terobosan. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati sekalipun, kita tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena hidup kita dibangun oleh kedagingan. Apakah ketika kita hidup di dalam roh tidak memiliki kelemahan? Oh, semakin banyak. Firman Tuhan katakan orang benar itu mengalami kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan itu. Artinya orang yang hidup di dalam roh juga mengalami kemalangan, juga mengalami kelemahan, juga mengalami kesusahan, mengalami masalah demi masalah. Tetapi Tuhan melepaskan itu. Setiap kita, baik yang berjalan dalam roh ataupun tidak berjalan dalam roh, bahkan berjalan dalam daging, pasti menghadapi masalah. Tetapi kita belajar tujuan akhirnya, ketika kita terus-menerus belajar untuk hidup di dalam roh, ada berkat yang luar biasa. Kita selalu belajar sebenarnya hidup ending kita. Memang susah payahnya kita yang harus alami. Kita harus berjuang untuk hidup di dalam roh, dalam pikiran kita harus terus berjuang memikirkan yang betul-betul dari Tuhan. Seringkali pikiran kita ini terus dibentuk
oleh keadaan-keadaan sekitar kita, sekeliling kita. Akhirnya keadaan sekeliling kita ini mempengaruhi hidup kita, dan kita ini seringkali melakukan dosa dan kejahatan karena dibentuk oleh lingkungan kita. Kita sudah tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak yakin kepada Tuhan, kita khawatir, kita ini kompromi dengan hal-hal dunia, kita kompromi di lingkungan kita kompromi dengan hal-hal dosa. Itu sebuah kekhawatiran bahwa kita tidak pernah berjalan di dalam roh. Ketika kita terus berjalan di dalam roh, maka Tuhan akan benar-benar menyelesaikan semuanya. Bahwa Dialah yang sanggup membuat kita bisa berdoa. Firman Tuhan katakan tadi bahwa berdoalah dalam Roh Kudus. Tetapi kita sendiri tidak bisa berdoa. Caranya berdoa seperti apa? Ya Roh sendirilah yang mengetahui ketika kita berhubungan dengan Tuhan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu inginkan hati kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus pekerjaan satu adalah mengingatkan, terus membawa kita pada kebenaran dan menginsafkan kita. Artinya Tuhan akan memberi teguran-teguran, memberi tuntunan supaya kita ini tidak berbuat dosa. Makanya Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa, yang terus memimpin kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Kita semua itu punya kelemahan, bahwa Tuhan akan benar-benar memampukan kita menyelesaikan semuanya. Apa yang harus kita doakan? Mungkin banyak orang berjalan dalam Roh Kudus itu seperti apa, berdoa dalam Roh Kudus itu seperti apa. Ternyata ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara roh, maka kita adalah orang yang hidup di dalam roh. Dan ketika kita menghadapi masalah kelemahan-kelemahan, Tuhan akan menolong kita. Kita baca Roma ayat 8. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 25. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, artinya kita hidup di dalam roh. Ketika kita menghadapi kelemahan-kelemahan itu, Roh Kudus ini mengucapkan hal-hal yang tidak terucapkan. Manusia membutuhkan ini, yaitu hidup di dalam roh. Nah, caranya hidup di dalam roh seperti apa? Caranya hidup di dalam roh dimulai dari pikiran kita. Sekali lagi, dimulai dari pikiran kita. Nah, itu kalau kita tahu bahwa hidup di dalam roh adalah pikiran kita, memikirkan yang berasal dari roh. Kalau kita memikirkan yang berasal dari daging, maka kita adalah manusia daging. Nah, ini jelas bahwa doa atau berpikir adalah doa. Maka berpikirlah. Maka pertama kita akan hidup dalam roh. Dan ketika kita memikirkan itu, kita akan sanggup berdoa dengan ucapan-ucapan yang tidak pernah terungkapkan. Nah, kita belajar hari ini supaya ini terbuka dalam hidup kita. Kita belajar firman Tuhan. Mungkin dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan karunia bahasa roh, tetapi jangan memaksa orang untuk berbicara bahasa roh. Ada banyak orang yang memaksa orang itu berbicara bahasa roh. Seperti itu saya sering menjumpai gitu, dalam persekutuan doa gitu. Dalam persekutuan ada orang-orang yang mereka berkata ketika berdoa bersama, ya sebenarnya bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan namanya persekutuan doa, itu berarti harus banyak doanya, bukan khotbah. Setelah khotbah selesai tidak ada doa yang terus-menerus dinaikkan kontinu, setelah itu pulang, terima berkat pulang. Sebenarnya kalau namanya persekutuan doa, itu adalah orang-orang yang terus-menerus berdoa. Mungkin firmannya singkat tapi doanya lebih panjang, namanya persekutuan doa. Artinya ikatan itu dibangun, komunitasnya adalah komunitas doa. Nah, ada berapa pertemuan doa, saya tidak mau menamakan persekutuan doa, tapi saya menjumpai ada banyak pertemuan-pertemuan doa, ya kan?
ketika mereka berdoa tidak bisa berbahasa roh, dipaksa untuk orang itu berbahasa roh. Wah, saya menjumpai itu aneh gitu loh. Nah, apa hubungannya? Kita ini disuruh berdoa dalam roh, bukan berdoa dalam bahasa roh, kan seperti itu. Jangan artinya menafsirkan hal-hal yang salah. Kalau kita berbahasa roh, ya perhatikan di sini. Apa itu bahasa roh? Ya mungkin berbicara dengan Tuhan karena kita tidak tahu kata-katanya seperti itu. Tapi itu adalah karunia yang diberikan Tuhan, tapi jangan memaksa, biar Tuhan yang bekerja. Ya, yang penting yang harus diajarkan adalah hidup di dalam roh. Lah, hidup di dalam roh itu seperti apa? Dimulai dari pikiran kita, itu yang terpenting. Hidup di dalam roh. Jangan memaksakan orang untuk berbahasa roh. Ya kalau diberikan karunia ya oke lah, puji Tuhan, tidak masalah. Tapi kita semua belajar untuk memahami firman Tuhan. Makanya kita ini harus cerdas. Semua orang hamba-hamba Tuhan itu harus cerdas, harus benar-benar memberikan pengertian kepada jemaatnya. Jemaat juga pun harus cerdas, tahu firman Tuhan ini apa yang dikatakan. Karena kalau semakin kita menggali firman Tuhan, maka semuanya akan terlihat jelas. Tapi kalau kita tidak menggali firman Tuhan, itu artinya samar-samar. Kita bisa dibuat sesat, kita bisa disesatkan orang, kita bisa masuk ke dalam sumur. Orang buta menuntun orang buta, ya. Pengajar-pengajar sudah buta. Lah, jemaahnya tidak tahu apa-apa, buta, ya, ditarik masuk aja, masuk sumur. Lah, kalau contohnya kita ini harus belajar kepada Tuhan sendiri, kita belajar kepada firman Tuhan itu sendiri, kepada Tuhan. Mungkin jemaatnya lebih pintar dari gembalanya, ya, tapi jangan sombong. Tapi tetaplah rendah hati. Orang yang semakin pintar, orang yang semakin cerdas, dia akan belajar rendah hati. Dia akan saling membantu karena kita adalah rekan sekerja. Tidak ada gembala, tidak ada jemaat, semua adalah rekan sekerja Allah. Kalau rekan sekerja Allah, kita sama-sama membangun belajar firman Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau membangun firman Tuhan, maka berkat itu juga pun akan datang dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami, dan khususnya kami berdoa buat umat-Mu. Biarlah Kau memberikan hikmat, kecerdasan dalam hidup mereka, supaya mereka menggali firman Tuhan, supaya mereka semakin mengenal Tuhan, semakin tahu, semakin dekat kepada Tuhan, dan tahu isi firman Tuhan, isi dalam Alkitab, supaya ada banyak teguran-teguran Tuhan yang terus boleh menegur mereka. Biarlah Roh Kudus hari ini Engkau terus memenuhi hati mereka, supaya hati mereka diinsapkan, terus ditarik kepada kebenaran demi kebenaran. Kau nyatakan buat jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya jemaat-Mu tidak mengalami hal-hal yang mudah disesatkan, tetapi mereka mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka, kebenaran itu akan menyelamatkan mereka. Engkau terus Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu. Biarlah umat-Mu diberkati Tuhan, karena mereka mengenal dan menggali firman Tuhan. Dan kami percaya kalau banyak orang diberkati Tuhan karena menggali firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, terus mengetahui firman Tuhan, mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami juga pun tahu bahwa umat-Mu juga ketika mereka belajar menggali firman Tuhan, belajar dari apapun juga, dan mereka akan dipulihkan Tuhan. Kau nyatakan buat umat-Mu, kami berdoa buat umat-Mu supaya semakin cerdas, semakin pintar, dan berhikmat, dan mengetahui semua kebenaran yang diajarkan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang bahwa berpikir adalah doa. Maka teruslah gali, teruslah berjalan, teruslah berdoa dalam roh. Itu yang diajarkan Tuhan melalui pikiran-pikiran kita. Gunakan pikiran kita terus belajar. Gunakan pikiran-pikiran kita diisi dengan perkara-perkara rohani. Dengar firman Tuhan, berdoa,
baca Alkitab, baca hal-hal rohani, dengar khotbah-khotbah firman Tuhan, dan biarlah itu diisi dengan perkara-perkara yang rohani, bukan diisi dengan perkara-perkara yang dunia. Kalau kita berpikir tentang hal-hal dunia, kita seringkali takut, cemas, gelisah, dan sebagainya. Itu terus akan memenuhi pikiran kita. Tapi kalau kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan takut, kecewa, karena kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membantu kelemahan-kelemahan kita melalui doa kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Puji Tuhan, hari ini kita selesai. Biarlah kita terus belajar, menggali semuanya. Tuhan memberkati. God bless you.